kenapa bisa memilih di UT Sorong? Nah, universitas terbuka bisa kuliah secara jarak jauh dan pastinya itu bisa membantu saya sekali untuk membagi waktu antara dunia pekerjaan saya dan dunia perkuliahan. Halo Sobat UT Sorong, selamat datang di Cerita UT Sorong, podcast yang ngobrolin pengalaman kuliah jarak jauh langsung dari mahasiswanya. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan dua mahasiswa di sela-sela kegiatan orientasi mahasiswa baru. Kita ada dua mahasiswa UT Sorong nih yang sudah hadir di podcast kita hari ini. Yang satu baru lulus SMA dan yang satu sudah bekerja. Untuk yang selanjutnya kita akan mengenal mereka lebih dekat dan kenapa mereka bisa memilih UT, terus gimana rasanya ikut orientasi studi mahasiswa baru di UT. Dan juga kita akan dengar langsung harapan mereka untuk kedepannya. Nah, untuk lebih jauh lagi kita ngobrol, kita akan kenalan dulu satu persatu dengan teman-teman kita. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, iya kita kenalan dulu ya. Boleh disebutkan masing-masing mulai dari kakaknya, nama, program studi yang diambil di UT, sama latar belakangnya. Secara singkat, silahkan. Boleh perkenalkan nama? Ya, perkenalkan untuk nama saya Lydia Angelika Gama. Program studi yang saya ambil di Universitas Terbuka sendiri di bagian manajemen, dan untuk latar belakang saya lulusan SMA, dan untuk setelah 2 tahun dari SMA baru saya mengambil dunia perkuliahan di Universitas Terbuka. Oke, kalau kakaknya boleh perkenalan? Halo, perkenalkan nama saya Keisha Natalia Bangsaleng. Saya memilih jurusan di Universitas Terbuka, yaitu jurusan Ekonomi Pembangunan. Latar belakang saya sebagai mahasiswa, dan saya juga belum bekerja selama saya masih 2 tahun lulusan SMA yang saya ambil di kabupaten. Mungkin itu saja dari saya. Oke, boleh tahu nggak alasannya kenapa bisa memilih di UT Sorong? Boleh dari kakaknya dulu? Ya, untuk alasan saya sendiri mengambil pilihan Universitas Terbuka karena dengan posisi saya yang saat ini bekerja itu bisa lebih fleksibel karena Universitas Terbuka bisa kuliah secara jarak jauh dan pastinya itu bisa membantu saya sekali untuk membagi waktu antara dunia pekerjaan saya dan dunia perkuliahan. Kalau dari Kak Keisha sendiri, kenapa? Saya mungkin karena saya senang berorganisasi dan Oke. kegiatan saya paling banyak. Uh-uh. Jadi saya lebih memilih UT untuk lebih senangnya tidak suka untuk bertatap muka. Oh, oke. Soalnya seperti itu. Oh gitu, Jadi, sepertinya kakaknya introvert ya? iya. Oh, bisa tertebak ya. Kalau boleh tahu siapa yang paling mendukung untuk bisa kuliah di UT? Mungkin dari orang tua, temannya mungkin, atau yang ada kuliah di sini? Kalau saya dari diri saya sendiri. Oh, dari diri sendiri ya. Oh, ya, ada niat memang dari Memang dari diri ya. sekolah niatnya ke UT. Oh gitu. Kalau kakak gimana? Kalau saya sama juga seperti dengan Kesia sih, lebih ke diri sendiri. Mm-mm. Karena kalau dari sebelumnya tuh memang untuk masuk di dalam dunia perkuliahan itu agak sulit untuk saya. Iya. Karena perlu pertimbangan dan kesiapan juga. Karena Oh, saya yakin oke. kalau misalnya kita nggak siap untuk hal yang kita lakukan pasti nggak akan maksimal. Betul. Jadi di saat saya sudah merasa bahwa saya siap, setelah itu saya rasa Universitas Terbuka sebagai pilihan yang tepat untuk saya mengambil perkuliahan saya. Oh, Jadi seperti itu. oke, iya. Sempat ragu nggak di awal waktu sebelum daftar di UT? Kalau untuk ragu sempat, karena Ragunya dengan kenapa? sistem perkuliahan takutnya nggak bisa ngimbangin sistem perkuliahan yang ada di UT, karena Iya. pastinya kan UT sistemnya berbeda dengan universitas yang lain. Iya, betul. Itu jadi hanya di situ saja sih, tapi kalau yang Oke. lainnya tuh sudah siap gitu. Oh, oke. Kalau dari Keisha sendiri gimana? Sempat ragu? Oh, oke. Karena di satu posisi, karena posisinya waktu itu sedang tes. Oh, gitu. Jadi belum tahu semendalami apa tentang Universitas Terbuka. Setelah mencari tahu, sehingga saya memang langsung niatnya ada muncul. Memang ragu awalnya, Oke, tapi iya. karena mencari tahu jadi saya bisa
tetap ada Oh. niat untuk ada kuliah di UT. Oke, iya mantap sekali ya. Iya, kita kan sekarang lagi ada di masa orientasi studi mahasiswa baru nih. Pastinya capek ya setelah mengikuti kegiatannya seharian dan pasti banyak cerita. Nah, aku penasaran nih, kalau di orientasi studi mahasiswa baru itu diibaratkan cuaca, menurut kamu cuacanya lagi cerah, mendung, atau hujan? Kalau saya pribadi sih lebih cerah. Oke, Cuaca alasannya? cerah, kenapa cerah? Karena melalui orientasi kita itu lebih banyak fun-nya antara teman-teman dengan yang dari sebelumnya yang tidak kenal, jadinya Iya. kita bisa kenal dan juga untuk melalui orientasi itu kita bisa tahu universitas terbuka itu seperti apa, tujuannya seperti apa, dan yang pastinya bisa mengenal universitas terbuka lebih dalam lagi gitu. Oke, kalau Kak Angel kan sebagai pekerja nih ya, satu hal dari sistem UT yang bikin merasa akhirnya kuliah sambil kerja itu bisa gitu. Apa? Kalau saya karena di dalam dunia pekerjaan pastinya agak sulit gitu untuk masuk dalam perkuliahan. Oke. Karena dari segi membagi waktunya, hanya saja yang saya rasa bisa berkuliah di UT ya karena UT bisa sistem perkuliahannya bisa jarak jauh. Jadi kapan saja dan dimanapun kita bisa belajar untuk sistemnya. Jadi pastinya sangat membantu saya secara pribadi sehingga bisa bagi waktu antara pekerjaan saya juga dan untuk perkuliahan gitu. Oke. Setelah orientasi kemarin nih, apa yang paling bikin Angel yakin kalau bisa tetap kerja, tapi juga bisa tetap sambil kuliah? Yang bikin saya yakin karena dari pembahasan orientasi yang kemarin ada berbagai layanan-layanan yang Oke. sudah diberikan UT sendiri, Iya. jadi pastinya sangat membantu saya juga gitu. Oke. Layanan-layanan yang pastinya juga ke depannya bisa saya gunakan secara gratis dan juga secara gimana bisa mengatur itu dengan baik gitu. Oke. Kalau dari Kak Kesia nih, setelah lulus SMA, kenapa berani memilih UT? Langsung, saya maunya kuliah di UT. Nggak milih yang lain dulu gitu. Karena posisinya pada waktu SMA tuh kayak tidak sempat ragu untuk kuliah. Karena posisinya saya lebih senang bebas, tidak mau ada perkuliahan yang harus atur ke sana jam segini harus ke Oke. sana. Terus dosen bilang ke sini harus ke situ. Jadi Oke, benar. tidak mau begitu. Jadi saya maunya bisa saya yang atur, saya punya waktu untuk saya belajar. Biar bisa lebih fleksibel gitu ya. Jadi saya lebih senang lebih UT. Oke. Kalau setelah ikut orientasi kemarin nih, yang paling bikin kamu merasa, oh beneran nih saya sekarang jadi real mahasiswa UT. Dengan pembahasan untuk cara mengajarnya dengan belajarnya tuh seperti apa. Jadi saya bisa mengerti dan saya lebih memahami tentang tutornya, Oke. layanan-layanan yang telah dijelaskan juga saya pahami dan di situ saya merasa bahwa oh iya ternyata saya sudah jadi mahasiswa UT. Oke, selamat ya sudah resmi jadi mahasiswa UT Sorong ya sekarang. Satu kata nih untuk mewakili kegiatan orientasi studi mahasiswa baru UT. Untuk satu kata, sangat berkesan. Sangat berkesan. Iya. Oke, kalau dari Keisha? Kalau saya satu kata untuk mahasiswa UT semua, ini sangat menantang bagi kita. Oke, kalau boleh tahu nih, hal pertama yang ingin dicapai setelah menjadi mahasiswa UT? Dapat IPK yang sebisa mungkin. Oke, amin. Kita doain ya sama-sama ya teman-teman semuanya. Semoga setelah jadi mahasiswa bisa memberikan IPK yang terbaik ya. Amin. Kalau dari kakaknya sendiri, yang ingin dicapai yang ingin dicapai sebagai mahasiswa UT? Kalau saya secara pribadi pastinya yang ingin dicapai lulus dengan tepat waktu. Amin. Dan pastinya juga sama seperti Kesia, Iya. apalagi kita semua mahasiswa pasti punya tujuan yang sama, yaitu mendapatkan IPK yang memuaskan. Betul. Kalau menurut pandangan personal nih, kamu ingin lulus dari UT sebagai pribadi yang bagaimana?
Kalau saya untuk lulus dari UT, saya harus bisa untuk mengambil setiap nilai-nilai yang selama saya belajar di universitas terbuka, pastinya nilai-nilai positif, Iya. gimana dapat manage waktu dengan baik, antara di dalam pekerjaan, bahkan di kehidupan saya selanjutnya, seperti Oh, itu. iya. Kalau dari Kesia sendiri? Kalau saya paling ambil hal-hal yang positifnya, Hmm. terus ilmu yang saya dapat dari UT saya Oke. akan memegangi itu sampai hari ke masa depan saya. Amin. Terakhir nih, mau tanya satu pesan singkat buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu untuk kuliah di UT apa? Kalau pesan saya jangan ragu-ragu, karena kalau ragu kita tidak akan mendapatkan tujuannya. Kalau dari Kak Angel? Kalau saya jangan ragu-ragu karena kenapa universitas terbuka itu sudah terakreditasi A dan universitas negeri, jadi teman-teman nggak perlu ragu dan pastinya kalau kita tidak memulai sekarang terus kapan lagi gitu. Jadi harus penuh persiapan dari sekarang. Jadi untuk teman-teman di luar sana, ayo bergabung bersama-sama dengan kita di universitas terbuka. Oke deh, terima kasih sudah berbagi di podcast Cerita UT Sorong. Nah, buat kamu yang menyaksikan podcast ini, semoga cerita hari ini bisa menjadi gambaran awal bahwa kuliah itu bisa fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi hidup kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Time's up! Dari kupu